Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Dia Tuhan yang sungguh baik, sangat baik, dan teramat baik bagi kita. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mengerti akan hal ini, tentunya kita semua patut mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kasih sayang Tuhan yang tak pernah berkesudahan. Amin. Itu dinyatakan Tuhan bagi kita sekalian. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema dicobai bukanlah hal yang salah. Sekali lagi, dicobai bukanlah hal yang salah. Kita buka di dalam Kejadian pasal yang ke-39 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-23. Kita akan belajar daripada seorang pribadi yang bernama Yusuf. Kita semua tahu cerita tentang Yusuf, bahwa dia adalah anak daripada Yakub, anak yang ke-10 yang dilahirkan oleh Rahel kepada Yakub di masa tuanya. Tuhan kita Yesus Kristus, karena dunia ini sudah dipenuhi dengan berbagai macam hal, baik itu yang baik maupun yang jahat, maka tentunya keadaan baik dan keadaan jahat inilah pastinya datang menghampiri semua orang. Amin. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sekalipun hal itu terjadi, kita tidak boleh cemas, kita tidak boleh khawatir, kita tidak boleh takut, karena kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan kepada saudara dan saya yang mengasihi Dia. Amin. Mari kita buka di dalam kitab Roma pasal ke-8 ayat yang ke-28. Di sini firman Tuhan menjelaskan kepada kita, di dalam Roma 8:28 dikatakan begini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Alkitab jelas berkata bahwa kita tahu. Orang-orang yang setia menyembah Tuhan, orang-orang yang setia hidup di dalam Tuhan, otomatis dia tahu bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu. Yang dimaksudkan sesuatu di sini adalah sesuatu yang tidak baik. Semua katakan sesuatu yang tidak baik. Sesuatu yang tidak baik. Karena firman Tuhan di dalam Yakobus berkata, yang baik dan sempurna itu datang dari sorga, berasal dari Tuhan, bersumber dari Tuhan. Jadi di dalam Roma 8:28 dikatakan, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Ini adalah sesuatu yang tidak baik. Sekalipun itu tidak baik, Alkitab berkata Tuhan mendatangkan apa? Kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Amin. Amin. Jadi Tuhan turut bekerja itu, Tuhan mendatangkan kebaikan, Tuhan mendatangkan kemenangan, Tuhan mendatangkan sukacita, Tuhan mendatangkan keselamatan, Tuhan mendatangkan kesembuhan kepada saudara dan saya yang mengasihi Dia. Amin. Yang mengasihi Tuhan katakan amin. Amin. Yang mengasihi Tuhan katakan saya. Dengarkan baik-baik. Kasih kepada Tuhan itu menyangkut hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Jadi kalau Alkitab berkata mengasihi Tuhan, maka tentunya kita harus tahu mengasihi Tuhan itu artinya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi, dan mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan. Itu barulah kasih kita berkenan kepada Tuhan. Katakan amin. Katakan haleluya. Haleluya. Jadi Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya pencobaan adalah pekerjaan iblis. Pekerjaan iblis untuk menipu manusia. Pekerjaan iblis untuk memanipulasi pekerjaan Allah, sehingga ketika manusia diperhadapkan dengan pencobaan itu, mereka kalau tidak
Tuhan, mereka akan tertipu oleh karena tipu daya iblis. Mereka akan tertipu oleh karena manipulasi setan, sesuai dengan pekerjaan Allah. Banyak contoh dalam Alkitab. Semua katakan banyak contoh dalam Alkitab. Banyak contoh dalam. Dalam kitab Kejadian, penciptaan manusia, itu setan sudah bekerja. Semua katakan setan sudah bekerja. Setan sudah bekerja. Dan pekerjaan iblis itu tidak lain dan tidak bukan adalah menipu. Semua katakan menipu. Menipu. Mengapa? Karena Alkitab bilang setan adalah bapa segala pendusta. Kenapa dikatakan setan adalah bapa pendusta? Karena dari sanalah dia sudah melakukan itu. Artinya pertama-tama melakukan pendustaan atau berdusta itu setan. Makanya dia dikatakan bapa segala pendusta. Makanya ketika dia ada di Taman Eden, ketika iblis di Taman Eden, dia memakai cara ini untuk menipu siapa? Menipu Hawa. Ketika Hawa mendengarkan apa yang dikatakan oleh iblis, seakan-akan perkataan setan itu benar. Karena setan itu menunjukkan fakta-fakta yang ada. Setan itu memberikan input, seakan-akan itu benar. Dan perkataan Tuhan itu salah. Jadi ketika dia menipu Hawa, Hawa langsung tergoda. Itulah cara setan menipu. Kisah di dalam Kejadian juga yang menceritakan tentang Keluaran yang menceritakan tentang bangsa Israel yang mau dibebaskan Tuhan dari tanah perbudakan. Begitu Tuhan panggil Musa untuk membebaskan bangsa Israel dan mereka pergi ke istana Firaun, Musa sudah berkata bahwa izinkanlah bangsa ini untuk keluar dari tanah perbudakan ini untuk pergi menyembah Allah. Betul? Tapi Firaun mengeraskan hatinya. Dalam kesempatan itu Tuhan melakukan pekerjaan yang dahsyat, yaitu Tuhan menyuruh mereka melemparkan, maksud saya melemparkan tongkat yang dipegang oleh Musa. Tongkat yang dipegang oleh Harun. Dan ketika tongkat itu dilempar di hadapan Firaun, tongkat itu berubah menjadi ular. Tapi saudara perhatikan dari kisah ini. Tidak hanya tongkat yang dipegang oleh hamba Tuhan ini yang berubah menjadi ular. Tetapi tongkat yang dipegang oleh penyihir Firaun juga berubah menjadi ular. Itu berarti setan ini pintar memanipulasi pekerjaan Allah untuk meyakinkan bahwa bukan hanya Tuhan yang bisa melakukan itu, tetapi dia juga bisa melakukannya. Makanya ketika tongkat Firaun dari penyihir Firaun itu berubah menjadi ular, itu membuat Firaun membuat Firaun hatinya mengeras. Karena dia berpikir bukan hanya tongkat Musa, bukan hanya tongkat Harun yang berubah menjadi ular, tetapi tongkat penyihir juga berubah menjadi ular. Bahkan saudara tahu bagaimana ketika Yesus sedang lapar, Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun. Alkitab bilang begitu, betul? Dan ketika dia ada di sana, ketika Yesus ada di sana, itulah kesempatan di mana si iblis ini datang untuk menggoda Yesus. Semua katakan menggoda Yesus. Menggoda Yesus. Karena iblis, dia setiap hari itu melihat, memonitor Yesus. Tidak ada satu kesempatan bagi dia untuk datang menipu Yesus. Tapi ketika Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun, iblis tahu bahwa ada satu keinginan di hati Yesus. Karena dia sedang lapar, dia sedang puasa, otomatis dia punya keinginan untuk makan dan minum. Betul? Dan disitulah setan berkesempatan untuk mencoba Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, memang betul pencobaan adalah pekerjaan iblis.
Tapi pencobaan dapat juga dipakai Allah menjadi keadaan pengujian. Semua katakan bisa dijadikan Allah menjadi pekerjaan pengujian. Bisa dipakai Allah untuk menjadi pengujian. Ya terlalu panjang kok. Pencobaan itu bisa dipakai Allah untuk menjadi pekerjaan pengujian. Kita kan saat ini belajar dari kisah Yusuf. Saudara perhatikan. Ketika Yusuf bermimpi, bahwa dalam mimpinya itu dia ceritakan, saudara-saudaranya itu sujud menyembah kepada dia. Bahkan bapak dan mamanya pun demikian. Tentunya mimpi daripada mimpi Yusuf ini membuat saudara-saudaranya itu lebih lagi kesal, sakit hati, penuh kebencian kepada Yusuf. Karena sebelum dia mimpi pun, saudara-saudaranya itu sudah menaruh iri kepada dia. Karena mereka perhatikan, Yusuf ini adalah anak kesayangan daripada Yakub bapak mereka. Jadi Yusuf itu dapat yang paling bagus. Kalau yang lain dapat yang bagus-bagus, Yusuf dapat yang paling bagus. Otomatis itu membuat saudara-saudaranya iri kepada dia. Dan lewat rasa iri, kebencian di hati inilah mereka diperhadapkan dengan satu pencobaan yang ditawarkan oleh iblis. Singkat cerita, Yakub menyuruh Yusuf pergi untuk melihat saudara-saudaranya yang sedang mengembalakan ternak Yakub. Dan ketika dari jauh mereka melihat Yusuf datang dengan memakai jubah yang indah, mereka sudah mulai bersepakat untuk membunuh Yusuf. Saudara perhatikan baik-baik. Ketika Yusuf sampai, niat jahat mereka itu mau mereka lampiaskan kepada Yusuf. Di sini perhatikan, ada pencobaan. Amin. Pencobaan yang datang dari niat yang jahat dari saudara-saudaranya untuk membunuh Yusuf. Tetapi dari pencobaan itulah ada yang namanya pengujian yang dikerjakan oleh Allah kepada Yusuf. Jadi ketika mereka mau berikhtiar membunuh Yusuf, Tuhan mencegah niat jahat mereka melalui salah satu dari saudara mereka yang bernama Ruben. Dan Ruben berkata, jangan bunuh dia, karena dia masih saudara dengan kita. Singkat cerita, datanglah orang-orang Ismail mau pergi ke suatu tempat. Jadi ada yang berkata begini, jangan kita bunuh dia, lebih baik kita jual. Bisa dapat uang tuh, duit itu bisa bagi-bagi. Saudara perhatikan, di sini ada pencobaan dan juga pengujian. Pencobaan itu ditawarkan kepada saudara-saudara Yusuf, tetapi pengujian itu datang untuk menguji Yusuf. Apakah melalui kejadian ini Yusuf menaruh dendam atau tidak kepada saudara-saudaranya? Apakah Allah yang merancangkan agar Yusuf akan dibunuh oleh saudara-saudaranya? Tidak, semua katakan tidak. Tidak. Tetapi dari pencobaan yang dialami oleh Yusuf di tengah-tengah saudaranya, Allah menjadikan pencobaan itu menjadi pekerjaan pengujian untuk menguji hati Yusuf. Apakah ketika dia mengalami kejadian yang tidak menyenangkan itu, dia menaruh dendam, sakit hati, kebencian kepada saudara-saudaranya atau tidak? Karena tentu yang Tuhan mau menguji adalah hati kita. Semua katakan hati saya. Hati saya. Hati kita yang mau diuji oleh Tuhan. Dan tidak hanya cukup di situ, Alkitab bilang. Ketika dibawa oleh orang-orang dari keturunan Ismail itu, mereka sampai ke Mesir. Dan Yusuf lagi
dijual kepada seorang pejabat yang bernama siapa? Yang bernama siapa kekasih Tuhan? Yang bernama Potifar. Jadi dari kejadian ini kita tahu bahwa ada pekerjaan yang jahat, ada pekerjaan yang baik. Pekerjaan yang jahat itu sesuai dengan kehendak Allah, sedangkan pekerjaan yang jahat itu sesuai dengan rencana setan. Tapi puji Tuhan, Tuhan tidak izinkan itu terjadi. Katakan haleluya. Haleluya. Sama seperti siapa? Sama seperti Ayub. Kita buka lagi Ayub 1 ayat 11. Ayub pasal yang pertama ayat 11. Ayub pasal yang pertama ayat 11. Satu orang baca. Ayub 1 ayat 11. Ya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya, yang pasti mengikuti engkau. Ya, ayat pasal 2 ayat 5 lagi, Bu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya, yang pasti mengikuti engkau di hadapan. Keinginan setan itu jahat. Semua katakan jahat. Jahat. Setan menginginkan supaya apa yang dimiliki oleh Ayub itu habis lunas. Setan menginginkan agar kesehatan daripada Ayub itu dicurinya, sehingga Ayub hidup dalam penderitaan. Bukan saja kehilangan harta benda yang dia miliki, bukan saja kehilangan keluarganya, tetapi dia juga harus kehilangan kesehatannya. Tapi saudara perhatikan di sini, itu pencobaan dari setan. Dan ketika Tuhan melihat itu, dia menjadikan itu menjadi pekerjaan yang baik untuk mengubah hati Ayub. Katakan amin. Dan apa yang terjadi? Tuhan menggantikannya 2 kali lipat. Kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi, pencobaan tidak merampas manusia lepas dari kehendak Allah. Tetapi pada kenyataannya, yang mendorong manusia berbuat salah bukanlah Allah, tetapi keinginan orang sendiri. Dan kalau kita tidak bisa menghindari itu, akibatnya mengerikan. Jika kita menyerah kepada pencobaan. Coba kita buka Yakobus 1. Yakobus pasal yang pertama ayat 14 dan 15. Yakobus 1 ayat 14 dan 15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi akibat daripada pencobaan yang tidak bisa diatasi oleh kita, maka akibatnya fatal. Bukan saja berdosa, tapi Alkitab berkata maut. Makanya ini menjadi satu kebenaran yang dapat mengubah saudara dan saya. Katakan mengubah saya. Mengubah saya. Karena firman Tuhan bilang, tetapi tiap-tiap orang dicobai. Saudara dan saya itu dicobai oleh apa? Keinginan kita. Siapa di sini yang tidak punya keinginan? Siapa di sini yang tidak ada keinginan? Tentunya setiap orang yang hidup pasti punya keinginan. Amin. Amin. Sudah pasti ada keinginan dalam hati kita. Hanya kita perlu tahu, apakah keinginan itu baik sesuai dengan kehendak Allah, ataukah keinginan itu jahat seturut dengan keinginan setan.
Karena pada dasarnya yang jahat itu adalah setan. Karena dia bapa segala pendusta, kekasih Tuhan. Jadi kita sendiri yang tahu. Keinginan di hati kita itu keinginan baik sesuai dengan kehendak Tuhan, atau keinginan yang jahat yang diinginkan oleh setan. Mengapa Yudas itu bisa ditipu oleh iblis? Karena Yudas pada dasarnya sudah memiliki keinginan yang salah di hadapan Tuhan. Sehingga dari keinginan itulah dia dipengaruhi oleh iblis untuk menjual Yesus hanya dengan senilai 30 keping perak. Kasih Tuhan. Kalau Yudas tidak punya keinginan itu, saya yakin tidak ada celah bagi setan untuk mempengaruhi dia. Amin. Katakan amin. Amin. Karena memang dasarnya tiap-tiap orang itu dicubai oleh keinginannya sendiri, kekasih Tuhan. Jadi keinginan itulah yang mempengaruhi kita apabila kita tidak bisa mengatasinya. Amin. Katakan haleluya. Haleluya. Oleh karena itu, Tuhan Yesus bilang begini. Diajarkan murid-muridnya begini. Mintalah kepada Allah supaya mereka jangan jatuh di bawah pencobaan. Sebagaimana Tuhan mengajari doa Bapa kami, betul? Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami. Itu berarti jatuh ke dalam pencobaan itu tidak enak, tidak menyenangkan, kekasih Tuhan. Ada akibat, ada konsekuensi yang fatal bagi kita. Makanya Tuhan mengajari murid-muridnya seperti itu. Kalau kalian berdoa, berdoalah seperti ini. Singkatnya Tuhan bilang, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jangan izinkan kami jatuh ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Makanya saya bilang tadi, pencobaan itu pekerjaan siapa? Pekerjaan iblis. Amin. Kita baca coba di dalam Matius 26 ayat 41. Bagaimana cara supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan? Matius 26 ayat 41. Matius pasal yang ke-6, 26 ayatnya yang ke-41. Iya. Yang sudah dapat silakan baca. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging. Perhatikan di sini. Dalam doa Bapa kami, Tuhan hanya kasih secara garis besar bahwa kalian kalau mau berdoa, berdoalah. Jangan biarkan kami jatuh ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, di Matius 26 ayat 41, Yesus bilang begini, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kembali kepada keinginan. Di dalam diri kita, itu ada dua keinginan. Semua katakan dua keinginan. Ada keinginan roh dan ada keinginan daging. Sekarang keinginan mana yang lebih kuat di dalam hati kita? Sekali lagi, keinginan yang mana? Keinginan rohkah atau keinginan dagingkah yang kuat dalam diri kita? Kalau keinginan roh, teruslah kita kerjakan. Amin. Karena firman Tuhan bilang roh itu penurut, daging itu lemah lembut. Mengapa Yusuf tidak
tergoda dan jatuh dalam pencobaan? Yang pertama, karena Yusuf disertai Tuhan. Amin. Yang pertama, mengapa Yusuf tidak tergoda dan jatuh ke dalam pencobaan? Karena Yusuf disertai Tuhan. Yang disertai Tuhan katakan saya. Kita lihat Kejadian 39 tadi, saya bacakan di ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-6. Dikatakan begini. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepada pegawai raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Semua katakan Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf. Bahkan saya juga disertai Tuhan. Bahkan saya juga Sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil. Semua katakan amin. Amin. Dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih karunia-Nya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah Mesir itu, orang Mesir itu, karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada di atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Perhatikan di sini Bapak Ibu Saudara, Yusuf ada di rumah tuannya. Yusuf ada di situ sebagai budak. Dia dijual oleh orang-orang Ismail yang telah membelinya dari saudara-saudara Yusuf. Dan tentunya saudaraku, orang-orang yang dibeli untuk menjadi budak, itu mereka tidak bisa mengalami keadaan hidup seperti Yusuf. Namanya juga budak, betul? Budak, mereka tidak akan merasa nyaman, mereka tidak akan merasa senang, tidak mengenakan bagi mereka ketika mereka ada di rumah tuannya. Apalagi Yusuf ini telah dibeli oleh Potifar. Berarti Yusuf itu adalah orang yang benar-benar ada dalam kekuasaan Potifar, betul? Makanannya diatur oleh Potifar, jam tidurnya diatur oleh Potifar, pekerjaannya harus dia patuhi apa yang diperintahkan oleh Potifar. Namanya juga budak. Kalau Potifar bilang begini, Yusuf, lu tidur hanya 2 jam saja, Yusuf pasti patuh, betul? Potifar bilang begini, Yusuf, lu makan 1 kali dalam sehari, Yusuf harus patuh. Karena dia adalah seorang budak. Budak yang dibeli oleh Potifar, kekasih Tuhan. Korban perdagangan manusia, Yusuf ini. Jadi kalau kata budak itu tidak enak. Makanya bangsa Israel tidak merasa nyaman ketika mereka ada di tengah-tengah orang-orang Mesir. Karena mereka dijadikan budak. Dipekerjakan secara rodi, secara kasar, secara jahat oleh orang-orang Mesir. Yang diperintahkan oleh Raja Firaun. Hal yang sama itu terjadi kepada Yusuf ketika dia ada di rumah Potifar. Tetapi kenapa Yusuf dibebaskan dari pekerjaan paksa? Yusuf dibebaskan dari segala sesuatu yang sebenarnya seorang budak harus mengalami seperti ini. Karena apa? Karena Yusuf disertai Tuhan. Amin. Amin. Yusuf disertai Tuhan. Kekasih Tuhan, dengarkan baik-baik. Dia, saudaraku, Yusuf disertai Tuhan, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil. Bahkan Yusuf itu dipercaya
oleh tuannya yang bernama Potifar. Sulit untuk mempercayakan seorang budak kekasih Tuhan. Sulit. Karena budak itu dipekerjakan lebih kasar, mohon maaf. Lebih kasar dari pembantu, kira-kira begitu. Kalau pembantu masih dihargai. Tetapi kalau namanya budak tidak. Dia mau perlakukan apa saja itu haknya mereka. Kalau budak di zaman itu sangat tidak enak. Tapi mengapa Yusuf dibebaskan dari itu semua? Sekali lagi karena Yusuf apa? Disertai Tuhan. Tuhan menyertai Yusuf dan menjadikan Yusuf selalu berhasil dalam pekerjaannya. Bahkan saudara, berbagai macam pencobaan. Kita tidak bisa menghindar dari berbagai macam godaan. Di mana yang tidak ada pencobaan, Pak Pendeta? Di mana yang tidak ada godaan? Di sorga. Amin. Bukankah kita belum di sorga? Selama kita masih ada di dunia, otomatis kita pasti diperhadapkan dengan yang namanya pencobaan dan godaan. Siapa di sini yang tidak pernah mengalami pencobaan? Tolong katakan. Siapa di sini yang tidak pernah mengalami yang namanya digoda? Tolong katakan. Sudah pasti semua kita pernah mengalaminya. Bahkan mungkin hari-hari ini kita sedang mengalami yang namanya pencobaan. Betul? Itu berarti di mana-mana pencobaan. Kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Sebab di dunia ini sudah dipenuhi dengan berbagai macam-macam godaan. Apalagi kalau masih ada setan dan masih ada keinginan di hati. Selama masih ada setan, selama masih ada keinginan manusia, godaan tidak pernah hilang. Betul? Ya, tidak akan pernah hilang. Selama ada setan dan selama masih ada setan dan ada keinginan di hati manusia. Kembali kita baca dalam Yakobus 1 ayat 13 sampai 15. Saudara perhatikan di sini. Yakobus pasal yang pertama ayat 13 sampai 15. Saya minta satu orang baca. Tolong cepat saudara baca. Yakobus 1 ayat 13 sampai dengan 15. Silakan. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Karena memang Allah tidak mencobai siapapun juga. Karena itu bukan pekerjaan Allah. Silakan. Iya. Yes. Jelas Alkitab berkata Tuhan tidak mencobai siapapun juga. Amin. Lanjut. Tetapi tiap-tiap orang yang dicobai oleh keinginannya sendiri. Lanjut. Ya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, Yes. dia melanjutkan dosa. Benar. Dan apabila dosa itu matang, dia melanjutkan maut. Jadi perhatikan di situ. Pencobaan itu berasal dari setan dan niat hati manusia. Keinginan hati manusia. Makanya saya bilang tadi, selama masih ada setan, masih ada keinginan manusia, godaan dan pencobaan itu tidak akan pernah hilang. Nah, oleh karena itulah kita harus selalu hidup bergaul dengan Allah dan menikmati hidup bersama dengannya. Katakan amin. Amin. Kalau kita tahu bahwa pencobaan dan godaan itu tidak pernah lenyap dari dunia karena masih ada setan dan keinginan manusia, maka yang harus kita pilih adalah hiduplah bergaul dengan Allah. Amin. Hiduplah dekat dengan Tuhan. Bagaimana caranya Pak Pendeta? Selalulah isi hati dan pikiran kita dengan firman. Amin. Jangan hanya kita ke gereja bawa Alkitab, hari-hari biasanya kita nggak pernah baca dan renungkan firman. Jangan
baik-baik. Kalau tidak ada firman di hati dan pikiran kita, kita bisa tertipu oleh tipu daya iblis. Karena setan pun bisa datang pakai firman, betul? Makanya jangan heran. Ketika Yesus dicuai, setan kasih keluar itu ayat firman. Nah, bagaimana dengan saudara dan saya? Kalau hati dan pikiran kita tidak pernah diisi dengan firman Tuhan, adakah kekuatan manusia yang dapat menghalangi tipu daya iblis? Hanya firman Tuhan yang sanggup. Amin. Amin. Firman Tuhan yang dapat memampukan kita untuk tidak tergoda dengan berbagai godaan. Makanya hati dan pikiran kita selalu diisi dengan firman. Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8 dikatakan begini. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Firman Tuhan bilang apa? Jangan lupa kita memperkatakan firman. Nah, bagaimana kalau hati dan pikiran kita tidak diisi dengan firman, terus kita bisa memperkatakan firman Tuhan? Itu omong kosong, Bapak Ibu. Karena ketika kita memperkatakan firman Tuhan itu harus ada dulu di hati dan pikiran. Amin. Baru bisa kita ucapkan firman itu. Nah, kalau kita sudah merenungkan dan mengucapkannya, Alkitab berkata kita itu bisa bertindak hati. Saya bacakan sampai selesai. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan akan beruntung. Yusuf itu sama dengan kita. Amin. Yusuf itu sama dengan saudara dan saya. Dia manusia biasa. Yusuf bukan manusia luar biasa. Dia manusia biasa sama dengan kita. Tapi kenapa Tuhan selalu membuat perjalanannya berhasil? Karena saya yakin Yusuf selalu mengisi hati dan pikirannya dengan firman. Makanya dia selalu bertindak hati-hati. Katakan amin. Amin. Kalau tidak ada firman di hati dan pikiran Yusuf, saya percaya dia tidak akan bisa bertindak hati-hati. Apalagi dia ada di rumah Potifar, yang setiap hari Potifar itu keluar karena tugas dan pekerjaannya di istana. Dia kasih tinggal dia pun istri dengan Yusuf di dalam rumah. Kalau tidak ada firman di hati dan pikiran Yusuf akan kalah dengan pencobaan. Saya percaya itu. Betul kekasih Tuhan? Yusuf itu berhasil. Bukan berhasil dalam pekerjaan dan usahanya saja, tetapi dia berhasil keluar dari pencobaan dan godaan. Itu terjadi karena apa? Karena ada firman di hati dan pikirannya. Katakan amin. Amin. Saudara pikir Yusuf itu bukan laki-laki yang normal, dia normal. Semua katakan dia normal. Orang-orang yang mengisi hati dan pikirannya dengan firman adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Amin. Adakah saudara mengandalkan Tuhan dalam hidup saudara? Saudara mengandalkan Tuhan atau mengandalkan siapa? Yang mengandalkan Tuhan katakan amin. Amin. Yang membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari katakan saya. Tapi kalau ada firman di hati dan pikiran, Alkitab bilang kita bertindak hati-hati. Bilang di kiri kanan saudara, bertindak hati-hati lo. Bertindak hati-hati. Bilang lagi begini, lu tahu ke sonde? Kalau sonde tahu,
Baca firman dan renungkan. Itu dia jawabannya. Amin. Kita hanya bisa bertindak hati-hati kalau ada firman di hati dan pikiran kita. Kalau saudara firman, kita bertindak dengan semaunya. Makanya jangan heran banyak anak-anak muda yang korban dalam pergaulan bebas. Mengapa bisa demikian terjadi? Karena saya yakin banyak orang muda tidak suka baca dan renungkan firman. Betul? Iya. Kita bisa terjebak oleh karena godaan, bisa jatuh dalam pencobaan itu karena kita tidak berjaga-jaga dengan firman. Makanya Alkitab bilang begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jaga pakai apa? Jaga pakai firman. Itu yang menjadi kekuatan dan perisai kita, yaitu firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi Yusuf ini andalkan Tuhan. Dia selalu berdoa, dia selalu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Jadi kita harus andalkan Tuhan dalam segala hal. Kita harus andalkan Tuhan dalam seluruh aspek dan dimensi hidup kita. Amin. Dan pastikan bahwa saudara dan saya ada di jalan yang tepat dan di jalan yang benar. Kalau kita berada di jalan yang benar, jalan yang tepat sesuai dengan kehendak Allah, maka otomatis kita akan bisa menolak setiap godaan yang datang untuk menggoda kita. Yang setuju katakan haleluya. Haleluya. Memang Yusuf ada di rumah Potifar, tetapi dia tidak pernah menyimpang ke kiri dan ke kanan. Dia selalu berjalan di jalan yang benar. Dia tidak mau keluar dari jalan yang sudah ditetapkan Tuhan bagi dia, karena dia tahu ketika dia keluar dari jalan itu, dia pasti tergoda. Karena firman Tuhan bilang setiap hari istri Potifar datang untuk menggoda dia. Betul? Itu saudara perhatikan Yusuf. Mengapa Yusuf bisa kuat? Karena Yusuf berada atau berjalan di jalan yang benar, di jalan yang tepat sesuai dengan kehendak Allah. Orang-orang yang berjalan bersama Tuhan pasti mendapatkan jalan keluar dari setiap pencobaan yang dihadapinya, sehingga mereka atau kita yang berjalan bersama Tuhan dapat menanggungnya. Kita buka 1 Korintus 10:13. 1 Korintus 10:13. 1 Korintus pasal ke-10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah apa? Pencobaan-pencobaan biasa. Nah, stop dulu. Saya tanya sebelah kanan. Adakah saudara yang hari-hari ini mengalami pencobaan? Ada? Pertanyaannya lagi, pencobaannya biasa atau luar biasa? Mengapa biasa? Karena berjalan bersama Tuhan. Amin. Sebelah kiri saya, adakah hari-hari ini saudara mengalami pencobaan? Ada yang tidak? Pencobaannya biasa atau luar biasa? Biasa. Kenapa biasa? Karena Tuhan bersama kita. Amin. Kalau Tuhan tidak bersama kita, Bapak Ibu Saudara, bisa saja kita begini. Hai. Saudara pikir orang di sana, mohon maaf, yang lagi begini itu dia buat-buat. Kalau dia sudah pakai baju, wih dia buat-buat ini. Saudara pikir dia buat-buat? Orang gila itu buat-buat. Wih dia buat-buat jadi gila. Mengapa mereka bisa jadi seperti itu? Kalau saya yakin mereka mengalami masalah yang menurut mereka itu masalah yang luar biasa. Betul? Tetapi ketika kita berjalan bersama Tuhan, yang tadinya masalah itu menurut manusia masalah yang luar biasa menjadi masalah yang biasa. Amin. Karena firman Tuhan bilang begini,
Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Orang-orang yang berjalan bersama Tuhan, pencobaan yang datang, godaan yang datang itu tidak bisa melampaui kekuatan kita, karena kekuatan kita ada dalam kekuatan Tuhan. Amin. Amin. Karena kalau kita pakai kekuatan kita sendiri, kekasih Tuhan, kita bisa capek sendiri, stres, depresi, bahkan mungkin bisa ketawa sendiri-sendiri. Tapi ketika kalau kita dengar Rista ketawa bukan begitu, amin. Dia memang raja ketawa, rajin ketawa, sehat memang betul. Haleluya. Mari sama-sama kita tertawa. Tertawa kan? Puji Tuhan. Haleluya. Iya. Sebab Allah setia, karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, semua katakan, pada waktu saya dicobai, Pada waktu saya dicobai, Tuhan akan memberikan kepada saya Tuhan akan memberikan kepada saya jalan keluar, sehingga sehingga saya dapat menanggungnya. Berikan tepuk dapat tangan bagi Tuhan. menanggungnya. Haleluya. Mengapa tidak melampaui kekuatan kita? Alkitab berkata, ketika kita dicobai, Tuhan memberikan apa? Jalan keluar. Sesuai dengan persoalan yang kita hadapi, sesuai dengan tantangan yang kita hadapi, Tuhan akan memberikan jalan keluar, dan Alkitab berkata kita dapat menanggungnya. Amin. Amin. Yang dapat menanggungnya katakan saya. Karena itu pastikanlah hari ini saudara berjalan bersama Tuhan atau tidak, bergaul akrab dengan Tuhan atau tidak. Kalau belum, masih ada kesempatan bagi kita untuk kembali berjalan bersama Tuhan. Karena apa? Karena masih banyak yang lihat kita. Kalau kita jalan sendiri, dia datang nebeng dengan kita. Siapa itu? Nitu. Makanya jalan bersama Tuhan. Kalau Tuhan lihat kita, setan lihat kita jalan bersama Tuhan, dia soalnya mau deka-deka. Amin. Karena ada Tuhan. Poin yang kedua, mengapa Yusuf tidak tergoda dan jatuh dalam pencobaan? Karena Yusuf tahu cara menghindarinya, menghindari godaan. Amin. Amin. Ayat 7 sampai 13. Saya baca dari ayat 6 poin C. Adapun Yusuf itu masih manis sikapnya dan elok parasnya. Berarti Yusuf ini dia punya karakter yang baik. Dia bukan hanya sekedar ganteng, tetapi karakternya juga baik, sikap hatinya juga baik. 7. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan berakhir, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini tidak ada lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkan kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Sampai walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang dari isi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar. Perhatikan baik-baik, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yusuf itu benar-benar untuk sampai kepada pembuktian daripada mimpinya, dia harus melewati berbagai macam proses pengujian. Amin. Dan saudara perhatikan ketika Yusuf berada di rumah Potifar, dia tidak hanya diuji kesabarannya,
tetapi dia juga diuji kekudusannya. Semua katakan kekudusan. Kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Kalau kita perhatikan, pasti Yusuf itu tahu bahwa dia yang dimaksudkan di sini adalah istri Potifar. Yusuf itu tahu bahwa dia memang baik hati. Mengapa saya bilang begitu? Karena saya percaya baik itu Potifar maupun istrinya, mereka adalah orang baik. Karena mereka bisa menerima Yusuf kerja di rumahnya, sekalipun mereka membeli dia sebagai budak, mereka tidak memperlakukannya sebagai budak. Betul? Itu berarti Potifar dan istrinya adalah orang yang baik. Semua katakan orang baik. Orang baik. Berarti di mata Yusuf, istri Potifar itu memang baik hati. Dia memang pemurah. Dia memang perhatian. Dia memang penyapa setiap pagi. Dia bangun, dia sapa Yusuf. Dia memang cantik. Bahkan mungkin dia memang luar biasa di mata Yusuf. Amin. Jadi di mata Yusuf, istri Potifar itu adalah seorang yang luar biasa. Tetapi Yusuf juga tahu bahwa itu istri orang. Amin. Itu istri tuannya. Itu istri Potifar. Yang setiap hari Alkitab bilang begini. Menjelang beberapa waktu, istri Potifar memandang Yusuf dengan penuh birahi. Betul atau tidak? Dan dari sejak itulah setiap hari Alkitab bilang istri Potifar itu menggoda Yusuf dengan penuh rayuan. Yang tahu rayu katakan amin. Wah. Betul toh? Rayunya bagaimana? Rayu Yusuf dengan kecantikannya. Rayu Yusuf dengan kebaikan hatinya. Rayu Yusuf dengan berbagai hal yang baik, kekasih Tuhan. Dan ini bukan satu hari saja. Alkitab bilang setiap hari. Nah, orang inilah, yakni istri Potifar inilah, yang setiap hari saat itu mendekati Yusuf. Dan kita pasti tahu, paling tidak ada sedikit rasa tergoda ketika istri Potifar mendekati Yusuf. Betul? Menurut saudara Yusuf sedikit tergoda atau tidak? Pak Pendeta tahu-tahu kita sudah hidup sama-sama dengan Yusuf. Tapi saya yakin Yusuf laki-laki yang normal. Semua katakan amin. Yusuf ini laki-laki normal. Yusuf bukan bencong. Yusuf bukan waria. Yusuf bukan suka sesama jenis. Yusuf suka lawan jenis. Sekali lagi, di mata Yusuf, istri Potifar itu baik. Istri Potifar itu cantik. Istri Potifar itu murah hati. Istri Potifar itu penyayang. Istri Potifar itu suka menyapa. Tetapi Yusuf juga mengakui bahwa yang luar biasa di matanya itu adalah istri orang, istri atasannya, istri Potifar yang mempercayakan Yusuf semua pekerjaan di rumah itu dikerjakannya. Itu diserahkan kepada Yusuf kecuali istrinya. Betul? Katakan amin. Katakan haleluya. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yusuf sedikit tergoda ketika istri Potifar itu datang menghampirinya, saudara perhatikan di sini. Yusuf tahu pilihan yang tepat. Amin. Yusuf itu tahu pilihan yang tepat. Pilihan yang tepat itu bagaimana Pak Pendeta? Pilihan yang tepat itu tidak boleh berzina. Tidak boleh
itu perempuan bukan milik Yusuf. Katakan amin. Makanya Yusuf mengambil keputusan yang tepat. Sekalipun ada resiko memang yang harus dia terima dengan keputusan dia. Yang setuju katakan haleluya. Resikonya apa? Resikonya dia dibenci bukan saja oleh istri Potifar, tetapi oleh Potifar itu sendiri, oleh karena fitnah istrinya kepada dia. Itu resiko. Kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Yusuf tahu bagaimana cara ia harus menghindari atau menolak godaan itu. Yusuf tahu atau tidak? Dia tahu. Karena poin yang pertama tadi kita sudah dengar, Yusuf berjalan bersama siapa? Bersama Tuhan. Begitu istri Potifar datang mendekati Yusuf, Yusuf tidak bilang begini, terima kasih ibu, terima kasih nyonya, terima kasih buat perhatiannya, terima kasih buat kebaikan hatinya. Tetapi saya rasa tidak boleh, saya rasa tidak baik, saya rasa itu dosa. Apakah Yusuf bereaksi demikian? Apakah Yusuf bereaksi demikian? Tidak. Terus apa reaksi daripada Yusuf? Cara Yusuf menghindar atau menolak dari godaan. Ketika perempuan itu datang mendekati Yusuf, dia langsung lari. Saudara tahu lari atau tidak? Dia tidak berdiri tenang ketika perempuan itu datang mendekati dia. Terima kasih ibu. Terima kasih ya. Tidak. Dia lari. Amin. Akibat dari dia lari itulah bajunya sempat dipegang oleh istri Potifar itu. Pegang seperti itu. Coba aku Arto mari itu. Tapi jangan bayangkan Arto ini Yusuf ya. Katakan saya ini istri Potifar. Ini Yusuf. Hai ganteng. Yusuf ada begitu. Hai ganteng. Wih, lu pakai baju biru. Di tulisan apa itu? Dia mulai pegang-pegang kepala. Tapi ketika dia pegang, Yusuf langsung lari ke mana? Silakan. Tetapi genggaman tangannya sudah kuat di baju Yusuf. Tapi Yusuf tidak peduli dengan itu. Amin. Hanya bajunya saja yang tertinggal. Kalau bajunya tertinggal, maka dia tidak bisa disebut sebagai pezina. Amin. Bayangkan kalau dirinya tertinggal. Pasti Alkitab tidak mencatat seperti ini. Pasti Alkitab mencatat seperti Daud. Dia tergoda melihat istri Uriah. Dan singkat ceritanya mereka berzina. Saudara perhatikan. Disinilah kita melihat bahwa Yusuf benar-benar dia menang atas godaan. Amin. Perzinahan, betul? Betul Bapak Ibu Saudara. Banyak orang Kristen yang tergoda dengan perzinahan. Sama seperti Yusuf. Digoda untuk berzina. Digoda untuk cepat kaya. Bahkan ada yang sudah kaya pun tetap tergoda dengan uang. Bukankah orang-orang yang koruptor jadi koruptor? Korupsi itu bukankah mereka adalah orang-orang yang kaya? Bukankah mereka sudah melimpah dengan uang? Tapi mengapa mereka korupsi?
Mengapa mereka jadi koruptor? Karena tergoda. Semua katakan tergoda. Tergoda untuk apa lagi? Tergoda untuk mencuri. Suka pingin mau makan mangga. Keluar dari rumah, lihat mangga tetangga. Sampai minta di puntuan, langsung ambil di pembuah. Itu mencuri. Betul? Puji Tuhan, aku tidak seperti itu. Karena di rumahnya ada pohon mangga. Diambil mangganya sendiri. Haleluya. Ya, digoda untuk apa? Mencuri. Digoda untuk apa lagi? Untuk marah-marah. Digoda untuk apa lagi? Untuk berbohong, berdusta. Digoda untuk apa lagi? Untuk balas dendam. Ya, dia pikir Petrus bisa buat begini kok. Kembali lagi. Apakah ada seperti itu di hati kita? Kalau ada kesempatan kita untuk berubah. Amin. Katakan haleluya. Sekali lagi, pencobaan itu pekerjaan setan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita tahu bahwa setiap orang yang ada di muka bumi ini semuanya menghadapi godaan dan cobaan, berarti tidak ada masalah dengan godaan. Amin. Tidak ada masalah dengan apa? Godaan. Kok bisa Pak Pendeta? Iya bisa. Karena semua orang mengalaminya. Tidak ada satu manusia yang tidak mengalami atau tidak digoda. Tidak ada satu manusia yang tidak dicoba. Yang menjadi masalah bukanlah godaan. Yang menjadi masalah bukanlah cobaan. Tetapi yang menjadi masalah di sini, ketika godaan datang, kita tergoda. Amin. Iya. Salah atau tidak kalau perempuan penampilannya cantik? Tidak salah. Salah atau tidak ketika orang melihat ada seorang perempuan cantik dan berkata, "Halo cantik, lu mau pergi mana? Pacaran yuk." Adakah salah di situ? Makanya suami-suami bangga ketika ada laki-laki lain berkata, "Wih, lu istri pun cantik lah ya." Yang ngomong begitu memang laki-laki normal, betul? Tidak ada masalah di situ. Yang menjadi masalah apabila istrinya tergoda. Yang menjadi masalah apabila suaminya tergoda. Betul? Tidak ada masalah dengan godaan daripada istri Potifar. Mengapa tidak ada masalah? Karena Yusuf tidak tergoda. Masalahnya di mana? Masalahnya ketika Yusuf tergoda. Jadi perhatikan baik-baik, Yusuf tidak tergoda. Jadi kalau misalnya ada laki-laki ganteng yang bilang, "Rista, lu pun cantik. Lah sekolah di mana ya?" Di SMP 2. Oh kalau begitu dia pindah sah. Satu kelas kita ya, satu bangku kalau bisa. Tidak ada masalah di situ. Katakan amin. Yang menjadi masalah apabila kita tergoda. Makanya sesuai dengan tema kita hari ini. Tema kita hari ini apa? Tema kita? Dicobai bukanlah hal yang salah. Karena ketika cobaan datang, ketika godaan itu datang, kita tidak tergoda. Yang setuju, berikan tepuk tangan.